Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Raim Laode dalam nama konten itu namanya Silaturahim. Silaturahim. Bukan silaturahmi, silaturahim. Alhamdulillah pagi ini ya, yang menyenangkan. Saya punya kesempatan untuk interview langsung ngobrol ngopi-ngopi bersama orang nomor 2 di Wakatobi. Nomor 1 kan saya. Tidak, ya nomor 2 lah saya ya sudah. Yang sementara menjabat sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi dan sementara juga sudah mempersiapkan diri untuk pertarungan selanjutnya akhir tahun ini. Bapak Haji Arafi SE MSI baru-baru selesaikan studi di Unhal, satu alma mater. Iya. Kita SD juga satu alma mater juga dengan saya kira Wanci 2 ya kalau tidak salah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita jauh melangkah, saya cuma mau tegaskan kepada teman-teman, posisinya saya juga di sini datang bukan sebagai juru bicara untuk tim pemenang, bukan sebagai juru kampanye. Saya datang di sini sebagai masyarakat biasa saja yang harus tentang pertanyaan, mau lihat cara berpikirnya Pak Haji Arafi supaya teman-teman juga di sana kalau mau memilih lebih mantap lagi. Masuk pertanyaan pertama. Apa kabar? Tentu kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana masa menjabat di pandemi ini? Kabupaten Wakatobi alhamdulillah sampai hari ini karena keterlibatan Pemda, kemudian seluruh instrumen yang disampaikan oleh pemerintah pusat, dan hari ini kita aplikasikan di daerah penanganan COVID di Kabupaten Wakatobi. Alhamdulillah belum ada kasus seperti daerah lain yang meninggal begitu ya. Artinya masih tertangani dengan baik, Yang paling ini satu yang saya tahu kemarin itu sepertinya cuma di daerahnya kita deh yang rapid test gratis, apa bagaimana? Daerah lain juga begitu? Memang setelah pemerintah pusat menyampaikan ke pemerintah daerah untuk merealokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID ini, maka Pemda Wakatobi itu menyiapkan anggaran untuk memang harus serius menangani COVID ini, termasuk di dalamnya jika masyarakat kita ingin mau berpergian ke luar Wakatobi, maka harus kita layani dengan sebuah persyaratan yang diminta oleh pemerintah seperti rapid test ini untuk kita berikan secara gratis. Gratis. Nah, sampai hari ini kita agak serius sedikit. Boleh. Tapi sebelum serius lagi, jauh sebelum karir politik yang panjang ini, mulai dari wakil ketua DPR, wakil bupati mendampingi Pak Hugua, sekarang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi, dan insya Allah sementara juga mencalonkan diri juga untuk pertarungan di akhir tahun. Selalu saya sebut pertarungan di akhir tahun. Jauh sebelum karir politik yang panjang ini, Pak Arafi itu sibuknya apa dulu? Apakah sudah berorganisasi atau orang lain sebelum politik? Apa dulu? Iya, jadi lepas kuliah itu pada akhirnya saya melanjutkan usaha-usaha orang tua dulu. Usaha-usaha orang dulu, terutama fokus di dunia transportasi laut, podaga arah di kita, podaga. Jadi itu yang saya lanjutkan. Kemudian saya nikah juga dengan istri saya yang cantik ini, juga basic orang tuanya adalah dari podaga. Iya. Sehingga memadukan profesi orang tua dan mertua ini. Pada akhirnya alhamdulillah ada di situ ada rezeki, ada rezeki ya begitu. Oke. Ya, dengan itu pada akhirnya sistem demokrasi Indonesia ini mulai dia berubah ya, dari Orde Baru ke reformasi, memberikan peluang ke setiap anak-anak Indonesia
untuk berkiprah di dunia politik secara terbuka. Nah, peluang itu pada akhirnya ya kita memanfaatkan lah itu, kita memanfaatkan. Saya ikut di partai politik, dan pada akhirnya saya dipercaya oleh masyarakat, mewakili masyarakat Wakatobi khususnya di Dapil 1 ini menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, begitu. Itu pertama kali itu. Pertama kali. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita lihat dari kemapanan finansial sudah cukup sekali sebenarnya. Dan itu juga menjadi pertanyaan saya selanjutnya, kenapa masih mau sibuk? Bupati gajinya berapa? 5 jutaan berapa? Iya. Kenapa masih mau terjun di politik ini? Iya. Jadi sebetulnya ada fase di dalam hidup ini bahwa ketika ada keinginan yang kuat untuk harus berusaha sekuat tenaga, dan ketika usaha-usaha itu dianggap secara pribadi sudah maksimal, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana harus mengabdikan diri ke masyarakat. Kemudian terakhir di samping pengabdian itu adalah bagaimana harus mempersiapkan diri juga, tentu hidup ini, sesudah hidup ini harus seperti apa, begitu. Nah, kalau ini sudah mulai ke pertanyaannya berakar dari baleho-baleho yang saya lihat di jalan. Kalau yang ini pertanyaan selanjutnya, saya ingat sekali karena walaupun usiaku juga masih muda juga, saya senang juga lihat pemimpinku kalau pidato, saya senang lihat pemimpinku kalau ada program, dan saya senang membaca. Dulu datang dengan Wakatobi bersinar, sekarang baleho bertaburan di mana-mana, halo Wakatobi. yeah. Apa itu yang menjadi pembeda dari Wakatobi bersinar dengan halo Wakatobi? Apakah ada yang fokus-fokus yang ditinggalkan, atau ini halo Wakatobi fokusnya baru semua, atau adaptasi, atau bagaimana? Jadi sebetulnya halo Wakatobi itu adalah tindak lanjut dari Wakatobi bersinar. Ya. Jadi kalau di periode pertama saya ini bagaimana harus konsen terhadap program dengan tagline Wakatobi bersinar itu, yang di dalamnya adalah cita-cita bagaimana menghadirkan masyarakat Wakatobi ini untuk bisa berdikari, kemudian sejahtera, nyaman, dan religius. Wakatobi bersinar itu. Nah, sekarang di tahap 2 ini karena program itu sudah jalan, maka harus kembali kita konsen lagi untuk bagaimana harus memaksimalkan daya ekonomi masyarakat dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal pembangunan daerah. Ya. Jadi katakan kalau kemarin kita sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan hari ini sudah sampai 90.000 lebih masyarakat Wakatobi ini sudah dapat kartu kesehatan itu, dan itu bisa digunakan di tempat-tempat pelayanan kesehatan secara gratis. Kemudian juga ada pendidikan bersinar, memberikan beasiswa kepada anak-anak kita dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Nah, ini juga sudah jalan semua. Kemudian kemarin juga ada program di Wakatobi bersinar itu untuk memberikan bantuan kredit dengan bunga gratis kepada masyarakat kita, dan itu juga sudah jalan. Atas evaluasi ini maka penting di periode kedua kita ini harus memantapkan lagi beberapa program. Bukan berarti Wakatobi bersinar kita tinggalkan, tapi kita harus mantapkan kembali. Katakan begini, kalau konsentrasi kita kemarin itu di periode pertama ini masalah pariwisata, ukurannya menghidupkan nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan di samping potensi bawah laut kita ini sudah kita perkenalkan sampai di mata dunia. Budaya ini penting.
Tetapi efek dari potensi bawah laut kita, budaya Wakatobi itu belum maksimal menyentuh kebutuhan masyarakat Wakatobi. Sehingga Halo ini hadir kembali untuk melahirkan program agar mudah-mudahan dengan potensi bawah lautnya kita, dengan memanfaatkan kredit yang sudah ada ini, kita arahkan masyarakat kita untuk bisa terlibat secara langsung. Katakan kebijakannya bagaimana harus menghadirkan homestay di daerah ini dengan melibatkan masyarakat kita, begitu. Rumah masyarakat yang ya. Bagaimana itu Mas? Jadi ada program dari pemerintah daerah ini ke depan untuk kita mencoba memilah rumah-rumah tinggal masyarakat ini, didesain secara khusus dengan harapan bahwa rumah ini bukan hanya tempat tinggal saja, tetapi ini akan bisa digunakan oleh masyarakat kita untuk melayani tamu juga di dalamnya ketika ada tamu yang datang. Gitu. Oke, jadi tidak hanya melulu hotel saja ya? Iya. Jadi kadang-kadang cara berpikirnya kita pariwisata ini harus hotel banyak. Kemudian ya istilahnya itu harus ternyata kita di Wakatobi ini harus kita balik, premium juga kita harapkan harus terbangun, tetapi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pariwisata dan ada manfaat ekonominya itu juga jauh lebih penting ke depan ini, agar mudah-mudahan masyarakat Wakatobi ini tidak menjadi penonton ketika daerah ini sudah menjadi daerah pariwisata yang maju, kira-kira seperti itu. Itu Halo Wakatobi. Halo Wakatobi. Yang sementara sudah rame. Iya. apa yang Pak Rabi lihat di Wakatobi ini? Apa yang unik? Apa yang menarik sehingga mau lagi terlibat lagi? Ini lagi mau next periode lagi. Tidak bisa kita pungkiri memang perjalanan politiknya Pak Rabi ini tidak mulus sebenarnya. Saya pun sebagai orang yang melek dengan sosmed, kalau baca komentar kadang-kadang saya, ya Allah, kasihan pemimpin. Bukan cuma kritik, kadang-kadang sudah ke fitnah juga kadang-kadang. Apalagi dunia yang sekarang serba instan, kita bisa dari HP sendiri bisa suarakan pendapatnya kita. Itu bagaimana itu melihat kritikan? Jadi sebetulnya begini, kenapa berkeinginan lagi untuk harus melanjutkan tugas pembangunan di daerah ini untuk kedua kalinya? Sebetulnya masih ada PR saya dari tugas di periode pertama ini yang sudah mulai saya desain untuk saya letakkan konsep-konsep dasar pembangunan Kabupaten Wakatobi ini. Jadi katakan begini. Sejak pertama saya dilantik itu, tugas pertama saya adalah bagaimana harus memastikan bahwa dengan luas wilayah Kabupaten Wakatobi yang 97% ini adalah laut dan 3% ini darat, diatur tata ruangnya, detail tata ruangnya ini dengan baik agar ke depan ini daerah ini tidak semraut. Maksudnya begini. Harus ada konsep agar keberlanjutan hidup masyarakat Kabupaten Wakatobi ini itu bisa akan terpenuhi sampai berapa ratus tahun yang akan datang. Sehingga dengan hadirnya detail tata ruang ini, maka di dalamnya sudah diklaster kawasan hutannya berapa luas yang disyaratkan oleh undang-undang itu kan kurang lebih 30% ya kawasan hutan itu yang harus tersedia. Nah ini yang saya lakukan, sehingga dengan status Kabupaten Wakatobi menjadi satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas nasional ini, maka ke depan ini pasti akan banyak hotel, akan banyak orang datang, dan ketika banyak orang datang untuk menginvest, kalau detail tata ruangnya ini belum kita sempurnakan, maka daerah ini bisa saja akan menjadi daerah yang akan mahal jika kita hidup di dalamnya, karena air ini pasti akan menjadi kebutuhan pokok, dan ketika itu langka maka harus
kita minum aqua, berapa aqua satu botol hari ini, katakan begitu, kalau ketersediaan air ini menjadi tidak ada, begitu. Nah, sekarang sudah mulai di ujung. Kenapa kemarin datang, saya tidak enak sebenarnya tanyain, kan saya juga dekat juga sama Bu Ilmi. Kemarin sama Bu Ilmi, sekarang menggandeng Pak Hardin Laomo. Iya. Nah, Pak Hardin Laomo sebenarnya kalau kita jujur, sepertinya hanya kalangan tertentu yang terlalu tahu. Saya pun kenal juga beliau, tapi maksudnya kalau kita masyarakat ini tidak terlalu kalau kita masyarakat ini tidak yang terlalu yang terlalu kenal sekali begitu. Kalau saya, karena kebetulan waktu sekolah juga aktif organisasi, jadi saya tahu dulu dia pernah jadi sekda dan lain sebagainya. Wah, kenapa? Apa yang dilihat dari Pak Hardin Laomo? Iya. Jadi Pak Hardin Laomo ini sejak saya wakil ketua DPR, ya, beliau ini sudah menjadi sekda. Jadi sekda. Kemudian saya wakil bupati juga, saya sama-sama dengan beliau. Jadi saya paham betul tentang karakter, kemudian saya paham betul bagaimana beliau ini menjadi sekda untuk mengendalikan berbagai tugas pemerintahan di daerah ini. Nah, harapan saya kenapa harus memilih Pak Hardin Laomo? Karena di samping pengalamannya menjadi sekda, mengendalikan tugas pemerintahan ini, juga di dalamnya adalah ketika saya keluar daerah, maka beliaulah yang akan memimpin mengendalikan tugas pemerintahan ini. Karena tidak enak kalau bupati keluar, kemudian wakil juga tidak ada di daerah, maka hampir tidak bisa dikendalikan ini tugas pemerintahan, ya. Karena cukup banyak sebetulnya tugas yang harus ditangani. Jika ada sharing antara bupati dengan wakil bupati, pada akhirnya ini akan menjadi ringan. Nah, itu harapan saya sebetulnya, sehingga pembagian tugas ini akan sama-sama kita memahami bahwa posisi wakil itu di dalam tugas pemerintahan ini sebetulnya seperti apa, kira-kira seperti itu, ya. Tetapi kalau kita sudah berpikir bahwa ya bupati jalan, kemudian wakil juga jalan, apa yang akan terjadi di daerah? Maka itu yang selalu Pak Arabi selalu sesibuk ini apa baru dekat-dekat ini? Memang selama ini saya sibuk, sibuk, sehingga pengendalian tugas pemerintahan ini kadang-kadang ketika saya di luar daerah sering menanyakan seperti apa ini kondisi daerah, ya. Kemudian tugas pokok juga bupati, wakil bupati itu sering saya kontrol sudah sejauh mana progresnya, sehingga alhamdulillah walaupun dengan beban pekerjaan yang cukup berat, pada akhirnya juga bisa terkendali dengan baik. Katakan ada beberapa dokumen di daerah ini yang setiap tahunnya itu harus kita pertanggungjawabkan. Katakan seperti sakitnya pemerintah daerah, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, LKPPD-nya pemerintah daerah. Sebetulnya itu adalah tugas internal di dalam pemerintahan yang harus kita kendalikan, karena ini menyangkut masalah prestise daerah. Jika ini tidak, maka pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Menpan RB akan menilai kita bahwa kita tidak mampu mengendalikan tugas pemerintahan di daerah. Kira-kira seperti itu. Maka harus menghadirkan wakil yang kuat. Begitu. Saya bilang seperti ini, soalnya saya pun ini kita juga mau membuat konten juga, ini selalu tertunda. Kemarin rencananya mau bikinnya di Kendari. Oh, Pak Bupati lagi di Jakarta ini, di Wanci saja, sampai di Wanci Pak Bupati harus di Kendari. Bagaimana?
Tapi ternyata yang sibuk yang selama ini saya rasa saya sebagai artis sibuk, ternyata bupati lebih sibuk lagi. Nah, ini terakhir saya mintalah. Tapi sebelum ini saya mau tanya masa mudanya Pak Haji Arabi itu apa yang diisi? Penting untuk saya tahu, untuk saya sebagai anak muda. Saya penonton juga banyak juga anak muda. Kasih kami wejangan bagaimana kami sebagai orang anak muda mengisi hari-hari kami supaya tuanya kami berkualitas. Iya. Jadi sebetulnya di daerah ini ruang untuk anak-anak muda ini cukup besar ya. Katakan begini, ketika pemerintah Kabupaten Wakatobi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti yang saya bilang tadi menjadi satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas nasional, kemudian kegiatan festival mengangkat nilai-nilai budaya di daerah ini juga menjadi penting yang harus kita hadirkan dalam rangka untuk memperkuat posisi kita sebagai 10 destinasi ini. Maka ruang terhadap generasi muda itu sebetulnya banyak ya. Bukan hanya pemerintah saja yang menyiapkan untuk penyelenggaraan event, tetapi anak-anak muda juga sebetulnya harus terlibat di dalamnya. Yang kedua, hari ini seperti marina ini kita sudah bangun. Kita sudah bangun. Nah, marina ini diharapkan adalah jawaban terhadap orang datang maupun masyarakat Pulau Wangi-Wangi ini, Wakatobi ini, ketika di malam hari ada tempat untuk bisa menyenangkan dia punya perasaan, dia punya mata dan lain-lain. Ekonomi juga tumbuh juga. Ekonomi bisa akan tumbuh. Sehingga seperti Paraim ke depan, pemerintah itu tetap memberikan ruang, ya, memberikan ruang agar di malam hari itu ada acara-acara yang harus kita selenggarakan di sana. Kemudian melibatkan anak-anak kita, anak-anak muda. Kemudian malam hari juga kalau ada event-event kecil, lomba main gitar, lomba nyanyi dan lain-lain, itu sebetulnya akan menghadirkan dinamika ibu kota Kabupaten Wakatobi yang leading sektornya ini adalah pariwisata itu, begitu. Jadi sebetulnya banyak ruang, sehingga ke depan ini karena infrastrukturnya kita di ibu kota ini sudah bagus, sehingga kebijakannya juga ke depan sudah mulai kita arahkan untuk kita libatkan masyarakat, kita libatkan anak-anak muda untuk terlibat langsung dalam partisipasi pembangunan Kabupaten Wakatobi. Terakhir sekali. Kasih pesanlah buat kami anak. Ya, saya meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi, hari ini kita sudah bisa melihat, kita merasakan bahwa geliat pembangunan Kabupaten Wakatobi 3 tahun terakhir ini, baik penataan infrastruktur, kemudian gerak ekonomi juga di daerah cukup sangat luar biasa, walaupun kita berada pada posisi COVID-19 ini. Tetapi Wakatobi hampir tidak ada masalah, terutama masalah kesehatan dan masalah ekonomi ini. Sehingga saya meminta agar mudah-mudahan di 2020 ini akan bisa menghadirkan cara pikir yang positif, ya, positif, sehingga keberlanjutan pembangunan daerah ini akan tetap lanjut dan tidak menjadi elok kalau pembangunan ini sepotong-sepotong, ya. Bukan berarti saya memiliki ambisi untuk harus menjadi bupati 2 periode, tetapi memberikan pencerahan terhadap masyarakat akan pentingnya untuk keberlanjutan pembangunan itu penting. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya sudah meletakkan dasar-dasarnya ini, kemudian setelah saya letakkan, kita akan lanjutkan tiang-tiangnya lagi, sehingga menjadi rumah untuk kebahagiaan kita semua, kebahagiaan masyarakat Kabupaten Wakatobi. Begitu. Siap. Aduh, pagi-pagi yang berkualitas kita duduk ini.
kalau saya pikir-pikir sudah 4 SKS, lumayan saya mata kuliah kita pagi ini. Ringan juga, tapi juga cukup berisi juga. Saya pun sudah kita bisa tahu cara berpikirnya pemimpin kita seperti apa. Masyarakat juga mudah-mudahan bisa tahu, dan kalau memilih juga bisa lebih yakin. Iya. Kalau saya cuma mau bilang terima kasih atas waktunya yang sibuk ini, karena saya tahu habis ini beliau akan ketemu lagi dengan orang lain lagi. Tapi saya hargai sekali kesempatannya untuk membuat 30 menit berkualitas bersama saya. Terima kasih sudah jadi bagian dari YouTube saya juga. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih banyak Bapak. Sampai ketemu di sukses selalu ya. Siap. Oke, baik, terima kasih. Ya.